Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Putri Munuka BD dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101224. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin atau penjelasan tentang sejarah gereja di Indonesia. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, dan mempelajari dan menganalisis penyebab akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara, dan membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sejarah adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode rasuli abad ke-1 Masehi. Kedua, periode patristik abad ke-2 sampai 5 Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan abad ke-5 sampai 15 Masehi. Periode reformasi abad ke-16 Masehi. Periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi. Periode kontemporer abad ke-20 sampai 21 Masehi. Sumber-sumber sejarah gereja meliputi kitab suci yaitu Alkitab, tulisan-tulisan para bapak gereja atau patristik, dokumen-dokumen gereja seperti sejarah gereja oleh Eusebius, sejarah-sejarah gereja seperti sejarah gereja oleh Eusebius, sumber-sumber arkeologi dan epigrafi. Sejarah gereja Katolik Indonesia dimulai dari abad ke-16 ketika agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Berikut adalah ringkasan. Periode awal agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511 dan gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1552. Yang kedua, periode VOC dan pemerintah kolonial. Perusahaan Hindia Timur Belanda memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Banyak gereja dibangun berbagai kota, dan para misionaris dan pendidikan Katolik memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik. Yang selanjutnya, periode kemerdekaan. Periode kemerdekaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gereja Katolik Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi, dan Gereja Katolik Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, periode modern. Gereja Katolik Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Gereja Katolik terus terlibat dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia antara lain yang pertama, Santo Fransiskus Xaverius, misionaris Jesuit pertama yang memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, Monsignor Albertus Sueji Japranata, uskup pertama di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik Indonesia. Yang ketiga, Kardinal Julius Darmatatmadja, kardinal pertama yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik Indonesia.
Sekian pemaparan materi singkat saya. Sekian, terima kasih.